jadi setelah kita dalami gitu ya, ada unsur kemungkinan besar adalah memang sudah direncanakan. Gitu ya. Walaupun setelah direncanakan kemudian akhirnya sudah menjadi kebablasan dikarenakan banyak pihak-pihak yang mulai masuk, akhirnya menjadi membias berita tersebut gitu. Kalau Mbah Garingnya saya nggak kenal ya, nggak kenal. Kalau Bang Awe itu teman lama saya pikir orangnya bener gitu. Emang teman lama dan teman sharing juga, jadi teman sharing saya banyak, bukan dia doang. Ada satu bukti yang intinya ini semua gagelan. Ya, oke, jadi terkait masalah bukti ini sebenarnya bukan kita yang meminta ya, tapi melainkan dari satu pihak, saya sebut inisial aja ya, inisialnya JA ya. Jadi JA ini ataupun orang tersebut menjanjikan sebuah video ataupun suara rekaman antara pembicaraan Gus Samsudin dengan pesulap merah. Sejak kapan jadi settingan? Orang gini, orang waras nih ya, kalau orang waras mikir, kalau itu settingan, ngapain saya sampai diintimidasi di sana tuh? Terus ngapain saya sampai dilaporin? Sekarang proses laporannya masih diproses. Dan saya masih terus komunikasi sama polisi. Ini laporannya kayak gimana? Karena saya pastikan saya akan laporkan balik dan saya penjarakan si Mas Udin. Sumpah demi Allah Azza wa Jalla, saya penjarakan. Karena masih diproses sekarang kan, kemarin saya udah dipanggil panggilan pertama nih. Ya kan? Ini saya masih nunggu kabar dari polisi. Ini diproses atau enggak laporannya nih? Masuk delik atau enggak? Kalau enggak masuk delik dan ada putusan udah diberhentikan atau Mas Udin mencabut laporan, langsung saya laporin balik dengan tuduhan palsu, tuduhan atau fitnahan. Beneran saya penjarakan semua kalau Mas Udin. Jadi kalau ada yang bilang settingan dari mana? Buktiin dong. Polda Jatim bantah bikin arena pembuktian pesulap merah versus Gus Samsudin. Nah ini kan penggiringan opini gitu loh, yang akhirnya bisa memecah belah pemikiran masyarakat yang awam akan hal ini gitu. Nah di sini saya sebagai masyarakat yang peduli akan hal ini, saya menekankan bahwasanya ilmu putih itu tidak ada, ilmu merah itu tidak ada, yang ada hanyalah merah putih NKRI harga mati. Kita di sini tujuannya adalah untuk menyatukan hal itu, jangan sampai ada perpecahan nih, jangan sampai ada unsur konspirasi di dalamnya. Karena menurut saya hal ini betul-betul harus segera diselesaikan. Karena apa? Karena dari pihak Gus Samsudin juga sudah menyatakan permintaan maaf kepada publik, tapi sampai dengan hari ini pihak Marcel tidak ada mengatakan permintaan maaf. Sertifikat yang selama ini dia bawa-bawa itu sebenarnya tidak terdaftar karena dia beli dari orang yang katanya murid saya. Pertama saya cek nama asli Marcel yaitu Hari Setiawan. Coba lihat, Hari Setianto ya, tidak ditemukan. Sertifikat dulu kan saya butuh sertifikat hipnotis yang resmi. Nah akhirnya saya nanya-nanya nih ke salah satu teman saya yang dokter. Katanya coba tuh tanya ke si itu gitu. Bang Awe. Tanya ke Bang Awe coba. Ya saya tanya nih. Ternyata dia bilangnya gitu. Ya lah Sel, nggak usah ikut-ikut pelatihan lah. Udah datang aja bantu isi di pelatihan saya gitu. Saya datang ke pelatihan dia bukan sebagai murid, saya sebagai pembicara. Saya diundang sama dia sebagai pembicara, duduknya di depan sama dia juga, sama salah satu dari organisasi hipnotis yang diakui resmi. Jadi bukan di murid, bukan di kursi murid, tapi di kursi depan. Saya bantu ngajarin juga di situ murid-muridnya. Saya anggap tadinya teman baik loh, saya anggap sahabat sendiri. Tiba-tiba entah apa kesalahan saya atau apa yang ngebuat dia berubah tuh. Tiba-tiba dia buat video isinya fitnahan saya semua. Judulnya teguran untuk pesulap merah. Nah itu parah banget tuh. Hanya melibatkan orang banyak kemudian menjadi unsur-unsur pemecahan masyarakat dan juga umat gitu menurut saya. Memang betul, saya mau memecah belah agar bangsa ini tidak berkumpul ke kebodohan. Jadi memang harus disadarkan dan dipisahkan antara kebodohan dan kepintaran dan kewarasan. Jangan sampai masyarakat Indonesia menyatu ke kebodohan, percaya ke kebodohan. Lebih baik percaya ke Tuhannya masing-masing dan agamanya masing-masing. Karena di Pancasila nomor 1 itu ketuhanan yang Maha Esa, bukan perdukunan yang Maha Sakti. Tak. Banyak kata dua. Kalau lo dikasih doa pilih mana? Anti miskin apa anti bacok? Pilih mana? Serba salah nih gue dijawab. Ya,
anti miskin aja deh biar bisa bahagiain sekolah Iya lah, anak. anti miskin lah. Anti bacot nggak punya duit. Bah! Kalau saya kemudian orang yang merasa tertipu, itu silakan dilaporkan. Walaupun pembuktian perdukunan itu susah, makanya kenapa masuk KUHP susah. Karena pembuktiannya nggak bisa, Pak. Coba mbaknya saya pelet, bukti dia jatuh cinta karena saya pelet atau karena saya tampan kan nggak bisa membedakan. Contoh yang kemarin beliau bilang soal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, kemudian Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Ini nggak nyambung. Kalau ayat yang menyatakan Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah itu kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga kemudian sebenarnya masyarakat bisa menilai kualitas dan kapasitasnya. Layak enggak dipanggil kiai? Layak nggak dipanggil Gus, atau ya dukun tadi itu. Ya kalau dukun dalil salah ya lumrah gitu. Alhamdulillah laporan hari ini diterima oleh Polres Jakarta Selatan terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 junto pasal 45. Isinya mengenai Fitnah dan penghinaan di media sosial. Yang kami laporkan Atta Halilintar dan Gus Miftah. Jadi yang kami laporkan atas podcast penghinaan yang mengatakan bahwa istri dukun itu jelek dan merongos. Lalu Gus Miftah juga berbicara di podcastnya Atta Halilintar mengatakan bahwa beliau itu menganalogikan bahwa orang yang datang ke dukun itu orang bodoh. Kenapa dipanggil orang pinter? Karena yang datangnya orang bodoh semua. Gitu. Lalu banyak lagi hinaan-hinaan yang dilakukan dan dilontarkan oleh Gus Miftah sebagai pendakwah yang menurut saya sudah melanggar etika tentang pendakwah. Jadi orang mendakwah itu agar menuntun orang berbuat baik, atau katakanlah kami dianggap bersalah. Ya, Gus, kami dan kelompok LSM TPHDI atau dukun ini dianggap bersalah. Bagaimana kami mau bertobat kalau cara mengedakwahnya, ngedukasinya seperti itu, menjustifikasi body shaming. Iya, umpama kami dianggap bersalah. Lalu mereka ingin mengedukasi, lantas cara ngedukasinya begitu. Makanya saya bilang siapapun yang mengatasnamakan edukasi tapi masih menghina organisasi dukun akan saya laporkan. Ingat, saya nggak pernah main-main. Ini ancamannya 4 tahun penjara. Pasal berapa itu? Pasal 27 ayat 3 junto pasal 45. Artinya di sini saya berkali-kali saya bilang, saya nggak main-main. Hanya netizen yang nggak kami laporkan. Kenapa tuh, Bang? Ya, karena netizen nggak ada kaitannya dengan urusan biasa, biarkan itu dinamika dalam bermedsos. Tetapi kalau public figure berbicara dan masih mengatasnamakan edukasi, lalu menjustifikasi dukun, ingat, siap-siap Anda. Saya nggak main-main. Saya tidak membela, tidak menistakan atau menghina si Samsudin. Saya pikir begini, kalau kemudian saya ditanya apa hukum perdukunan, MUI jelas mengatakan perdukunan itu haram. Ini fatwa MUI loh ya, bukan saya. Dan agama pun mengandalkan seperti itu. Maka kemudian sampai Rasulullah mengatakan barang siapa mendatangi arafan, tukang ramal, au kahinan atau dukun, fasadaqahu bima yakul, dan dia meyakini kebenaran apa yang dikatakan oleh dukun itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka dia benar-benar telah ingkar dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kepentingan saya komentar, saya pengen menyelamatkan umat jangan sampai menjadi korban penipuan dari praktek perdukunan. Tidak semua dukun nipu sih itu. Saya meyakini itu, tidak semuanya dukun nipu. Tapi kalau dalam pandangan agama, perdukunan tetap hukumnya haram. Makanya saya bilang, kenapa paranormal dukun dipanggil paranormal? Ya karena yang datang orang abnormal. Kenapa dukun dipanggil orang pinter? Karena yang datang orang bodoh gitu loh. Lah saya tidak mau kemudian kebodohan-kebodohan itu dipertontonkan di masyarakat. Ini masyarakat sudah susah, dikasih konten-konten yang tidak sama sekali mengedukasi masyarakat, kan kasihan Pak itu. Dengan konten-konten yang dalam tanda kutip banyak menipu dan lain sebagainya. Nah, kan begitu itu. Ya bermunculan, lucunya ketika triknya dibongkar marah karena sepi. Kalau bisa sepi kenapa selama ini jual penglaris? Kalau memang Anda tahu nomor angka, kenapa nggak dibeli sendiri? Orangnya asik, nggak ribet sebetulnya orangnya. Low profile juga aslinya tuh. Baru ketemu tatap muka di situ, walaupun ya menurut informasi kan Marcel juga tinggal di Bandung juga kan. Kebetulan saya juga orang Bandung. Selama di Bandung nggak pernah ketemu, meskipun kita kadang-kadang ngumpul sama komunitas magician bareng Joshua Andi dan
lain-lain sih nggak pernah ketemu Marcel. Itu justru baru tahu akhir-akhir ini bahwa Marcel juga sebetulnya tinggalnya di Bandung. Yang dimasalahin apanya ya gitu. Kalau saya sempat ngecek memang sertifikat, kebetulan saya pengurus IBH juga kan. Iya, Jadi sertifikat Marcel itu bukan atas nama Marcel, betul ada gitu. Kalau atas nama Marcel Radival memang nggak ada, karena namanya bukan nama Marcel yang tercatat di IBH itu. Itu yang saya tahu. Saya beberapa bulan yang lalu sempat cek ada namanya. Karena memang ada pertanyaan kan, banyak pertanyaan tentang nama Marcel Radival itu. Terus kita cari memang nggak ada nama Marcel Radival itu, memang nggak ada. Terus saya coba cek, tahu nama aslinya, kita cek ternyata memang ada nama aslinya dia. Sertifikat yang selama ini dia bawa-bawa itu sebenarnya tidak terdaftar karena dia beli dari orang yang katanya murid saya, yang katanya dari salah satu lembaga IBH lah ya saya sebut, mau sertifikat Reiki apa dan lain-lain. Ini sebenarnya nggak ada. Oke, jadi Dan saat itu dia udah nyadari itu ya, kemudian dia ngadep saya dan dia minta diterbitkan sertifikat yang beneran dari saya. pertama saya cek nama asli Marcel yaitu Hari Setiawan. Coba lihat, Hari Setianto ya, tidak ditemukan. Coba aja, ini teman-teman buka semua ya. Saya mah nggak ngomong doang, buka aja ibhcenter.org coba. Itu ada. Ada ya? Iya. Agak lebih deket. Jadi yang ngomong-ngomong keluar-keluar doang kayak gitu. Aduh, buktinya mana? Orang silahkan aja teman-teman semua buktiin sendiri gitu. Kalau saya mah gitu aja. Kalaupun ada yang salah, apa kesalahan saya kan nggak ada. Saya menyampaikan sesuai fakta. Ya kalau lucu sih, ya lucu ya, ngapain sih ngeributin sertifikat, itu aja sih. Sertifikat kok diribut. Terus kalau memang lihat keabsahannya ya tinggal dicek di websitenya aja gitu. Ada apa enggak? Ada ya sudah gitu. Terus ya kalau memang mau mempermasalahkan sejak kapan sertifikat itu diterbitkan, ya kalau mau nanya ke kita ya kita mesti cek dulu, mesti cek dari dalam, nggak bisa dilihat di luar gitu. Kebetulan kalau saya belum pernah ngecek, dan buat saya sih nggak penting juga gitu ya, ngapain ngecek gitu. Yang saya tahu itu kan Marcel itu sertifikatnya certified hypnotist ya, berarti basic banget. Basic dari hipnotis itu belajarnya itu kalau secara formalnya itu 8 jam pelatihan dari pagi sampai sore. Itu ada teori, ada praktek, di situnya ada yang dipelajari tentang basic hipnosis, dasar hipnosis. Nah kalau sesuai dengan sertifikat yang saya tahu, Marcel itu basicnya certified hypnotist. Jadi basic hipnotis minimal dia ngerti lah gitu kalau basicnya. Saya sendiri sebagai trainer, kebetulan juga trainer, tapi belum pernah, kalau saya pribadi ngajar Marcel itu belum pernah. Kalau di hipnotisnya itu belum ketemu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.